Menuju pesta demokrasi terbesar rakyat Indonesia, suasana tahun politik menjelang pemilihan umum 2024 kian semakin terasa. Sejumlah pelaku politik mulai menyiapkan strategi dan langkah agar perwakilan anggotanya menang dalam pemilihan. Bahkan bisa dibilang, segala cara dikerahkan untuk menjemput kemenangan. Tak hanya sekedar berkampanye dan mendekati rakyat, cara-cara aneh dan tak lazim juga dilakukan. Dari berziarah ke makam tokoh besar, sampai pergi ke dukun. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Tinggal menghitung bulan, Indonesia akan kembali memasuki perhelatan politik besar untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif pada 19 Februari 2024 mendatang. Melansir data dari KPU, sebanyak 2.710 daerah pemilihan dan kursi wakil rakyat sebanyak 20.000 lebih akan diperebutkan pada pemilu mendatang. 18 partai politik pun telah mengirim bakal calon legislatif ke KPU. Sejumlah parpol juga sudah menentukan capres dukungannya. Sebelum hari pencoblosan tiba, para calon akan melakukan beragam bentuk kampanye agar terpilih oleh konstituennya. Dari mulai memasang bendera partai, juga baliho besar di setiap jalan. Mereka mempromosikan janji untuk menarik suara masyarakat. Namun kenyataannya, ada jalan-jalan lain yang biasa ditempuh oleh para calon, salah satunya menggunakan bantuan paranormal atau dukun. Salah satunya ialah pria dengan nama samaran Wibawa. Mantan caleg ini menceritakan masa lalunya yang menggunakan jasa dukun untuk memenangkan kursi jabatannya. Saya salah satu mantan anggota DPR RI periode 2014 dari partai itu. Kebetulan saya ada di Dapil Banten 3 pada saat itu. Pada saat itu juga saya untuk suara itu kurang lebih mengantongi 2 juta suara kurang lebih. Lawan yang dianggap berat membuat Wibawa melakukan cara instan untuk meraih kemenangan. Selain meminta untuk semakin dikenal, sang dukun juga menjamin kepada Wibawa, masyarakat tidak akan tertarik melihat kampanye lawan politiknya. Yang pertama kan untuk kepentingan pribadi saya sendiri, supaya saya pamornya untuk ke masyarakat tuh lebih biar dikenal masyarakat tuh lebih dekat lah. Yang kedua, karena persaingan itu ketat kan, banyak public figure atau artis yang ikut bermunculan di dunia politik pada saat itu. Memang penggunaan dukun politik saat pemilu sudah menjadi budaya. Papi Seto, salah satu ahli spiritualis terkemuka mengungkap bagaimana sebenarnya modus operandi dukun politik saat pengguna jasanya berkampanye. Rata-rata sih di saat itu umpama lagi kampanye atau orasi, lagi perkenalan gitu kan. Orang nggak sadar, kebanyakan nggak sadar. Dibuat nggak sadar dan seakan dia oh bagus, oh gitu. Jadi dicuci otak ya dengan ilmu metafisik itu bisa. Jadi kalimat yang diucapkan si caleg itu kelihatan indah. Gitu. Tapi ketika dia sudah pulang sampai rumah, dia akan sadar, oh kayaknya cuma ini aja isi materinya, itu aja muter aja gitu loh. Meski begitu, Papi Seto juga menyebut ada beberapa orang yang tak bisa terbius pengaruh dukun tersebut. Ada. Tentunya itu yang dengarkannya atau warga yang mendengar itu yang kosong. Dan yang ibadahnya nggak bagus biasanya. Tetapi Papi Seto juga mengingatkan ada sebuah resiko yang besar jika para caleg memutuskan untuk meminta bantuan dukun. Dia menyebut bahwa perjanjian itu sama saja bersekutu dengan jin yang selain dilarang agama, pengorbanannya juga tak main-main. Yang paling ekstrim ada yang menumbalkan anggota keluarganya. Ada. Karena memang iming-iming raja jin itu kan taruhlah pesugihan jatuhnya. Jatuhnya pakemnya pesugihan karena kan dia ingin menjadi
lebih up ya, sisi ekonominya tentunya gitu kan. Ditambah lagi dengan power kekuasaannya. Nah itu masuk kategorinya pesugihan dan kewibawaan. Nah itu ada yang pakem yang sampai minta tumbal nyawa si Raja Jin yang dihadapi. Wibawa sendiri sedikit banyak telah merasakan resiko melakukan perjanjian dengan jin. Meski tidak sampai ada nyawa yang hilang, kebahagiaan keluarganya kini telah lenyap. Di tengah hiruk pikuknya sebagai wakil rakyat, Wibawa berpisah dengan keluarganya setelah masalah yang tak kunjung usai sejak dia menyewa jasa dukun. Pada saat itu saya enggak sih, waktu itu kan saya menggebu. Yang penting saya harus menang. Karena saya pikir waktu itu memang ini demi anak-anak, demi keluarga saya juga, istri dan anak saya. Tapi pada saat itu jadi malah kok jauh gitu loh. Efeknya jadi kok jauh saya sama keluarga. Sekarang saya juga udah enggak bareng sama istri saya kan, sudah sama anak-anak juga udah enggak. Jadi saya sekarang sendiri. Lantas, berapa biaya dukun politik ini? Sebagai perbandingan, data dari salah satu lembaga riset menyebutkan biaya kampanye caleg tingkat nasional atau DPR bisa mencapai 1-2 miliar rupiah. Untuk tingkat provinsi, nominal yang harus disiapkan berkisar 500 juta sampai 1 miliar rupiah. Biaya ini termasuk akomodasi ke daerah pemilih, kampanye, sampai saksi. Jika caleg meminta bantuan dukun politik, angka itu tentu akan bertambah. Relatif. Dan tapi rata-rata spiritualis yang memang memfokuskan atau mempunyai spesialisasi di bidang politik ya. Biasanya target tarifnya itu, maharnya itu fantastis gitu kan. Bisa dibilang di atas 100 lah ya. 100 juta. Ada spiritualis atau dukun atau paranormal yang kasih garansi seperti itu? Ada, tapi banyak juga yang enggak. Tahu sama tahu ya kita berjuang seperti itu. Menurut Kris Budiharjo selaku budayawan, praktek klinik dan mistis memang tak pernah bisa lepas dari lingkaran pemilihan umum. Ritual pergi ke dukun, laku mendatangi makam keramat, sudah terjadi sejak pemilihan umum pertama kali digelar di Indonesia pada tahun 1955. Ya, karena dulu itu untuk pengasihan ya, supaya dikasihin oleh pejabat pemerintah. Karena partai manapun harus dapat restu dari Dirjen Sospol misalnya, Dilitsusnya dan sebagainya. Ya otomatis PDKT-nya ya untuk meyakinkan diri. Kembali ya sebenarnya orang datang ke perdukunan itu sugesti, meyakinkan diri ya sebenarnya. Orang yang tidak punya keyakinan atas sehingga ngalap berkah dan sebagainya. Meminta doa itu biasa saja. Dulu juga ada sama. Tak bisa dipungkiri, untuk mendapatkan tujuan dan kemenangan, sebagian orang akan melakukan segala cara. Namun sejatinya, sesuatu yang dimulai buruk akan berakhir dengan buruk pula. Semoga pemilihan umum menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia.